4721. Apa? Melihat ekspresi terkejut Xia Chen, Long Chen dan Guoran tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Orang-orang ini lebih licik dari yang saya kira. Markas mereka tidak ada di kepulauan ini, kata Xia Chen. Tidak di sini, Hajingan itu berbohong kepada kita, kata Guoran dengan marah. Tidak, tidak, dia mungkin tidak berbohong kepada kita. Dia mungkin tidak mengetahui situasi sebenarnya. Ini adalah dunia permukaan tempat mereka berada. Faktanya, ada pintu masuk luar angkasa di bawah salah satu pulau, yang mana harus mengarah ke dunia kecil. Dunia kecil itu seharusnya sarang rahasia mereka. Kata Xia Chen. Apakah ini tempat dengan titik cahaya terpadat? Tempat ini persis seperti yang kamu hitung sebelumnya. Guoran melihat peta pada susunan dengan hati-hati dan menunjuk ke sebuah pulau. Tidak, orang-orang ini sangat licik. Mereka ada di sana khusus untuk menipu kita para penyihir formasi. Itu adalah jebakan terbesar. Pintu masuk rahasia mereka ada di sini. Xia Chen menunjuk ke sebuah pulau tanpa ada kelompok cahaya yang ditempatkan di sana. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada orang di sana. Guoran memandang pulau itu dan berkata dengan tidak percaya. Diperkirakan orang-orang ini menggunakan beberapa metode untuk memblokir kekuatan surga, atau mereka menggunakan sekelompok orang yang tidak memiliki kekuatan doyen untuk menjaga tempat ini, kata Long Chen. Bos benar, pengerahan orang-orang ini semua dilakukan oleh orang-orang di dalam lubang. Tidak sulit untuk menghalangi mata para pengintip surga. Itu hanya memerlukan bantuan beberapa alat bantu penutup aura. Karena mereka dapat merencanakan jebakan untuk kultivator formasi, pengaturan semacam ini tidak mengejutkan. Saya memperkirakan penjaga tersembunyi di luar sebenarnya adalah umpan. Kata Xia Chen. Orang-orang ini terlalu licik. Ini tidak mudah dilakukan. Jika sekali terekspos, orang-orang di dunia kecil akan segera melarikan diri. Dengan ketakutan mereka akan kematian, tidak mungkin hanya ada satu pintu masuk dan keluar di dunia kecil, kita tidak bisa menangkap mereka sama sekali. Hal yang paling dibenci adalah sebelum mereka melarikan diri, mereka pasti akan mengosongkan rumah harta karun, dan kita tidak akan bisa mendapatkannya saat itu. Pada titik ini, Guoran menjadi sedikit cemas, dia mendambakan senjata lawan untuk waktu yang lama. Jangan khawatir, pikirkan solusinya. Pada saat ini, Xia Chen juga tampak tidak berdaya. Orang-orang ini terlalu licik. Lagi pula, tujuan Long Chen bukan hanya untuk membunuh beberapa orang, Dragon Blood Legion dikirim secara kolektif untuk memusnahkan semua pembunuh di sini, bahkan jika mereka melarikan diri, itu akan dianggap gagal. Menurut informasi orang itu, masih ada waktu beberapa jam. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi, kata Long Chen. Menurut apa yang dikatakan orang itu, banyak orang akan berkumpul di sini, tapi sekarang tidak ada pergerakan, yang agak tidak masuk akal. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tetapi tidak ada pergerakan di seluruh Laut Bintang Moyun. Bahkan Xia Chen tidak dapat menahan napas. Dia mampu menggunakan energinya, tetapi cakram formasinya tidak mampu bertahan. Setengah jam lagi, disformasinya akan segera habis. Kuncinya dia tidak berani berhenti memantau, karena takut kehilangan beberapa link penting. Saat ini keringat sudah terlihat di keningnya, namun tidak ada cara yang baik. Ada yang salah, Xia Chen, tolong ubah cara memata-matai. Jangan rasakan fluktuasi takdir, hanya fluktuasi aliran udara, kata Long Chen. Tetapi dalam hal ini, mustahil untuk mengetahui pergerakan para doyen, dan orang-orang tidak dapat terlihat karena fluktuasi aliran udara. Xia Chen tertegun. Saya juga tidak bisa menjelaskannya, lakukan saja apa yang saya katakan. Cobalah, kata Long Chen. Xia Chen tidak punya pilihan selain segera mengubah susunannya. Semua kelompok cahaya di peta menghilang dalam sekejap. Kemudian Xia Chen berseru. Ada begitu banyak orang yang berjalan-jalan. Bagaimana ini mungkin? Xia Chen terkejut, meskipun dia tidak bisa melihatnya di peta, tapi bisa melihat sedikit distorsi spasial, yang biasanya terjadi saat ada angin. Tidak ada angin di Moyun Huanhai, dan tidak ada makhluk lain, satu-satunya yang bisa pindah ke sini adalah ahli dari klan pemburu kehidupan. Dan dengan mengintip, Anda bisa melihat arus udara yang tak terhitung jumlahnya, seperti ratusan sungai yang menyatu ke laut, menuju ke pulau tempat pintu masuk dunia kecil berada. Ternyata orang-orang ini telah menggunakan alat peraga untuk memblokir aura takdir mereka sendiri, dan mereka sudah mulai mengambil tindakan, seru Guoran. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyerang secara langsung dan menghitung sebanyak yang bisa kita bunuh? Meskipun jumlah orangnya tidak terlihat, melihat begitu banyak topan, orang tahu bahwa pasti ada banyak ahli di Moyun Huanhai. Mereka memblokir kekuatan takdir. Long Chen berpikir keras. Tiba-tiba, Long Chen menepuk pahanya. Ya, bos, apa yang dapat Anda pikirkan? Xia Chen dan Guoran berkata dengan terkejut. Mereka seharusnya menggunakan alat unik dari klan pemburu kehidupan untuk memblokir kekuatan takdir mereka sendiri. Dengan kata lain, jika kita memiliki seseorang yang bisa menyembunyikan kekuatan takdir, akan mudah baginya untuk menyelinap ke dalamnya. Kata Long Chen.
Ini tidak bisa. Mereka pasti punya metode identifikasi sendiri. Kita tidak bisa hanya meniru darah unik dari klan pemburu kehidupan. Xia Chen menggelengkan kepalanya, ini tidak realistis. Tidak apa-apa, serahkan padaku, kata Long Chen. Bos, kamu ingin menyelinap masuk. Guoran terkejut. Apakah kamu takut aku dalam bahaya? Long Chen berkata sambil tersenyum. Bukannya kamu dalam bahaya. Kuncinya adalah kamu telah membunuh begitu banyak orang dari klan pemburu kehidupan. Orang-orang telah mengukir penampilanmu di benak mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenalimu, kata Guoran. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Ngomong-ngomong, Xia Chen, jika aku bisa menyelinap ke dunia kecil, bagaimana aku harus menghancurkan susunan teleportasi di dalamnya? Long Chen bertanya. Bos, jika kamu benar-benar bisa menyelinap masuk, kamu hanya perlu meledakkan disk array luar angkasa ini untuk mengganggu hukum luar angkasa seluruh dunia kecil. Meskipun kemampuannya hanya bisa bertahan beberapa saat, jika kamu meledakkannya, aku akan menerima sinyalnya dan masuki dunia kecil sesegera mungkin, dan kemudian susunan teleportasi dapat diserahkan kepadaku, kata Xia Chen. Namun, jangan bertindak gegabah. Cari tahu rumah harta karunnya dulu, dan belum terlambat bagi kita untuk mengambil tindakan. Guoran mengingatkan. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sulit, kita hanya bisa membunuh semua orang di dalam secepat mungkin sehingga mereka tidak punya waktu untuk menghancurkan harta karun itu. Adapun apakah kita bisa mendapatkan rumah harta karun itu tergantung pada keberuntungan. Mereka tidak punya waktu, tidak banyak waktu untuk membuat pengaturan. Di seluruh Dragon Blood Legion, hanya Long Chen dan Yue Zifeng yang bukan seorang doyen, dan hanya mereka berdua yang memenuhi syarat untuk menyelinap masuk. Tapi sebagai seorang kultivator pedang, Yue Zifeng adalah musuh bebuyutan para pembunuh ini. Ini seperti kucing yang menyamar dengan baik, tapi tidak bisa dikirim ke sarang tikus. Orang bisa langsung tahu bahwa Yue Zifeng adalah seorang kultivator pedang. Tugas ini hanya dapat diberikan kepada Long Chen, dan apakah Long Chen dapat menyelinap masuk tergantung pada keberuntungan, bahkan jika dia menyelinap masuk, akan sulit menemukan rumah harta karun. Belum lagi dia orang luar, mungkin tidak banyak orang dalam klan pemburu kehidupan yang mengetahui rahasia rumah harta karun, oleh karena itu, Long Chen menyuruh Guoran untuk tidak terlalu berharap. Oke, tunggu sinyalku, jika gagal, bunuh saja sebanyak yang kamu bisa, Long Chen memperingatkan mereka berdua dan kemudian menghilang. 4722. Evil Moon, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Long Chen mau tidak mau bertanya di kegelapan. Jangan khawatir, aku ditutupi oleh aura yang terselubung. Aku bisa meniru aura orang yang kubunuh. Apa menurutmu aku masih Dragonborn Evil Moon dari dunia fana? Kata Dragonborn Evil Moon dengan bangga. Oke, ayo kita coba. Jika tidak berhasil, ambil tindakan dan bunuh sebanyak yang kita bisa, kata Long Chen. Dia juga mempertaruhkan nyawanya. Orang-orang ini terlalu licik dan tidak punya cara untuk bergerak. Waktu terbatas, jadi dia hanya bisa mencoba secara acak. Bertemu dengan cahaya ilahi hitam dan menyelimuti Long Chen pada saat itu, aura Long Chen tiba-tiba menjadi dingin. Tekan kekuatan darah nagamu dan biarkan sisanya, kata Dragonborn Evil Moon. Long Chen mengangguk. Untungnya, darah ungunya masih dalam keadaan tersegel. Kalau tidak, akan mudah terdeteksi oleh klan pemburu kehidupan. Bagaimanapun, klan darah ungu adalah mantan musuh bebuyutan mereka. Saya telah membantu Anda mengubah aura Anda. Sedangkan sisanya, terserah Anda, kata Dragonborn Evil Moon, sejauh ini hanya bisa membantu Long Chen. Namun, ia tidak peduli apakah Long Chen bisa menyelinap masuk. Ia hanya peduli pada pembunuhan. Oleh karena itu, apakah Long Chen berhasil atau gagal, tujuannya tidak akan terpengaruh. Oke, aku akan mengurus sisanya. Long Chen merasakan aura Dragonborn Evil Moon memberkatinya. Long Chen tidak bisa tidak mengaguminya, auranya persis sama. Menurut keinginanku, sentuh saja dan lakukan. Dengan upaya gabungan antara kamu dan aku 30% yakin bahwa hukum dunia kecil akan hancur. Bahkan jika mereka melarikan diri, tidak akan banyak yang bisa melarikan diri, kata Dragonborn Evil Moon. Membunuh bukanlah kuncinya. Dilihat dari nada bicara Guoran, dia sangat peduli dengan bahan yang digunakan oleh klan pemburu kehidupan untuk membuat senjata. Dia ingin membuat armor dan senjata ajaib baru untuk dirinya sendiri dan Dragon Blood Legion. Dengan karakternya, begitu mereka tercipta, mereka akan menjadi puncak keahliannya. Meskipun terakhir kali aku memberinya banyak biji, dari apa yang dia katakan, jika dia bisa mendapatkan besi suci dari klan pemburu kehidupan, armor dan senjatanya akan dibawa ke level berikutnya, kata Long Chen. Long Chen telah bersama Guoran untuk waktu yang lama, meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas sekarang, dia takut keserakahannya akan mempengaruhi rencana Long Chen. Tapi bagaimana mungkin Long Chen tidak memikirkannya? Oleh karena itu, pemikiran Long Chen saat ini adalah yang terbaik adalah memusnahkan mereka semua. Jika mereka tidak dapat memusnahkan mereka semua,
Tidak masalah jika mereka melepaskan beberapa ikan lain-lain. Dia harus mendapatkan apa yang diimpikan Guoran. Itu tidak akan berhasil. Tujuan utama kita adalah membunuh orang, dan tujuan kedua adalah hal-hal itu. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, Dragonborn Evil Moon menjadi sedikit cemas. Evil Moon, mengapa kamu begitu ingin membunuh orang? Long Chen akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sejak kembalinya Evil Moon, Long Chen menyadari bahwa ia sangat ingin membunuh. Keinginan membunuh ini berbeda dengan sebelumnya, sepertinya memiliki tujuan tertentu dan ingin segera diselesaikan. Dragonborn Evil Moon terdiam beberapa saat lalu berkata, "Baiklah, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, tubuh saya ini dilahirkan untuk membunuh. Saya tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya sekarang, apalagi mengaktifkan kekuatan sucinya, meskipun saya telah menyerap kekuatan darah jaring sutra kaisar, tetapi kekuatan yang saya serap seperti uang yang disimpan secara teratur di bank. Meskipun itu milik saya belum bisa mengendalikannya." Petik 2. Bukankah Anda dan saya mampu menyingkat Open Sky Rune? Kekuatan kita sudah bisa menyatu satu sama lain, kata Long Chen. Kekuatan kecil itu bukanlah apa-apa. Menurutmu tubuh apa yang kudapat setelah menelan miliaran jiwa naga dan nyaris lolos dari kematian? Kekuatan kecil yang aku gabungkan denganmu hanyalah setetes air di ember. Mengapa aku sangat ingin membunuh? Itu karena hanya melalui pembunuhan jiwaku bisa menjadi lebih kokoh, dan melalui jiwa jahat serta kemauan para ahli itu aku bisa menjadi lebih kuat. Hanya dengan cara inilah aku bisa secara bertahap mengendalikan tubuh ini. Kegagalan cukup sekali. Aku tidak ingin mengulangi tragedi benua Tianwu. Aku bahkan tidak bisa melindungi pasangan terdekatku. Aku tidak ingin mencoba perasaan itu untuk kedua kalinya dalam hidupku. Aku menggunakan kata yang salah sekali lagi, keintiman Mao, aku hanya ingin membuat dunia ini gemetar dan ketakutan karena namaku, Evil Moon. Kata Evil Moon bersemangat. Setelah mendengar kata-kata Dragonborn Evil Moon, Long Chen merasa hangat di hatinya, Dragonborn Evil Moon ingin melindunginya, dan dia juga ingin melindungi Dragonborn Evil Moon. Dragonborn Evil Moon menggunakan gerakan terkuatnya untuk memblokir musuh yang kuat untuknya, tapi itu hancur di depan musuh. Dia tidak ingin mengalami rasa sakit seperti itu lagi. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Sekarang kita semua telah mengalami nirwana. Saat kita bergandengan tangan, bahkan langit dan bumi pun akan menyerah di bawah kaki kita. Long Chen menepuk Dragonborn Evil Moon dan menghiburnya. Mendengar kenyamanan Long Chen, suasana gembira Dragonborn Evil Moon menjadi jauh lebih tenang, dan berkata, "Maaf, saya terlalu tidak sabar, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa diburu-buru. Jalan harus dilalui selangkah demi selangkah, dan makan perlu dilakukan satu demi satu gigitan, semuanya harus dipimpin olehmu." Dragonborn Evil Moon memikirkan adegan memalukannya, dan kemudian memikirkannya. Dalam pertempuran itu, Long Chen menderita lebih banyak rasa sakit daripada sebelumnya. Apa yang dikatakannya setara dengan mengungkapkan bekas luka Long Chen. Alih-alih menyalahkannya, Long Chen menghiburnya, yang membuatnya sedikit malu, sepertinya terlalu kekanak-kanakan. "Jangan khawatir, aku bukan lagi diriku yang dulu, dan kamu bukan dirimu yang dulu. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan kita untuk bergerak maju." Long Chen tersenyum dan berjalan keluar. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Dragonborn Evil Moon, mengganti topik pembicaraan. "Aku akan mengurus semuanya, kamu hanya perlu menyembunyikan dirimu dan menonton pertunjukannya." Long Chen tersenyum, dan saat dia berbicara, Long Chen berjalan dengan angkuh ke tepi laut fantasi Moyun. Setelah Long Chen muncul, dia berdiri di sana dan menatap ke depan dengan dingin. Setelah beberapa saat, fluktuasi spasial yang aneh muncul di depannya. Fluktuasi semacam ini sangat halus dan tidak dapat diperhatikan oleh orang biasa. Long Chen berkata dengan dingin, "Tunjukkan padaku papan namamu." Puff. Setelah Long Chen meraung, dia memegang Dragonborn Evil Moon di tangannya dan menebas kekosongan dengan satu pisau, dan beberapa sosok berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. "Sial, kamu salah berteriak, ayo lagi." Long Chen terus berdiri. Melalui induksi sebelumnya, Long Chen menemukan bahwa ini adalah jalan menuju laut fantasi Moyun. Ming Xiao masih agak jauh di dalam lautan fantasi. Long Chen datang ke sini untuk menerima semua orang terlebih dahulu. "Tunjukkan tokennya." Puff. Sinyal rahasia. Puff. Long Chen berteriak beberapa kali berturut-turut, dan pihak lain segera waspada. Long Chen harus membunuh pihak lain. Untungnya, Evil Moon bisa menghilangkan aura pihak lain. Menyerap sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak apapun. Kata Sandi. Laut fantasi mengambang. Ketika Long Chen mengubah 7 atau 8 cara untuk bertanya, kekosongan tiba-tiba terdistorsi, dan 4 sosok muncul dari udara tipis. Pada saat itu, Long Chen tiba-tiba menjadi energi dan akhirnya melakukannya dengan benar. 4723. Token. Long Chen sangat gembira, tetapi di permukaan dia masih terlihat acuh tak acuh,
dia merentangkan tangannya dan pemimpinnya mengeluarkan benda seukuran telapak tangan dan melemparkannya ke Long Chen. Itu adalah tanda dengan ukiran tanda aneh di atasnya. Aura tanda itu persis sama dengan aura orang tersebut. Long Chen tahu bahwa ini adalah pelat identitas. Setiap orang hanya punya satu, jadi tidak bisa dipalsukan. Selain itu, ada fluktuasi kehidupan khusus di papan nama. Pada saat itu, Long Chen hampir mengutuk orang tersebut secara langsung. Papan nama itu setara dengan tanda kelahirannya. Jika orang tersebut meninggal, papan nama tersebut tidak valid. Kalian, Long Chen memberi isyarat kepada yang lain untuk menunjukkan papan nama mereka, tapi dia tidak tahu apa yang salah, dan ekspresi keempat orang itu tiba-tiba berubah. Puf puf puf. Long Chen menyerang lebih dulu, membunuh 3 orang dengan satu pisau, dan melumpuhkan ahli dari klan pemburu kehidupan yang memberinya papan nama dengan satu telapak tangan. Mereka sangat licik, mereka sangat berhati-hati. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Jika dia tidak memperhatikan, dia akan terlihat jelas. Itu terlalu sulit baginya. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus mencobanya. Long Chen menghitung waktu dan menemukan bahwa 1 jam telah berlalu. Ada berita dari Guoran bahwa orang-orang yang memasuki Laut Fantasi Moyun mulai berkurang secara bertahap. Setelah Long Chen membuat pria itu pingsan, dia memberinya 2 pil lagi untuk membuatnya tidak sadarkan diri, menyembunyikannya dengan disformasi, dan kemudian terbang langsung menuju Laut Fantasi Moyun. Saya tidak tahu apakah saya akan diminta untuk memverifikasi papan nama ketika saya tiba. Jika harus melakukannya, semuanya akan berakhir. Kali ini, Long Chen sendiri tidak percaya diri. Masih berlama-lama, apa yang kamu lakukan? Pertemuan akan segera dimulai. Saat Long Chen dengan hati-hati meniru gaya lari klan pemburu kehidupan, tiba-tiba sesosok muncul di depan, dan seseorang muncul dan mengutuk Long Chen. Huan Hai, hentikan bekas tintanya, papan nama kehidupan. Pria itu bahkan tidak menanyakan kata sandi Long Chen dan langsung mengulurkan tangannya. Long Chen tercengang. Dia mengeluarkan papan nama itu, tetapi sebelum dia bisa membagikannya, pria itu merampasnya. Apa yang terjadi? Ini benar-benar berbeda dari yang kuharapkan. Long Chen bingung. Ayo cepat pergi. Kita tidak akan menunggu para idiot yang terlambat. Mereka bisa menunggu untuk kembali dan dihukum. Pria itu berkata dan membentuk segel dengan tangannya. Hah, tiba-tiba Long Chen menemukan bahwa ruang di sekitarnya terdistorsi, dan kabut di lautan fantasi menjadi lebih tebal dalam sekejap. Long Chen dapat merasakan bahwa sebuah penghalang diam-diam terbuka, menutupi dunia di mana dia berada. Aku juga merasakan aura beberapa anggota klan di jalan. Kecepatan mereka tidak secepat milikku. Kenapa aku tidak menunggu? Long Chen bertanya ragu-ragu. Tunggu sebentar, kecepatanmu seperti kura-kura, lebih lambat darimu, yang menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak menganggap serius pertemuan ini. Selalu ada beberapa orang buta di klan, mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mereka mulai bebas dan tidak disiplin serta tidak mematuhi perintah. Terakhir kali mereka menyerang Akademi Cakrawala Tinggi, mereka disalahkan oleh atasan. Semua orang akan dimarahi dan dihukum. Biarkan para idiot ini mati. Pria itu mengutuk dengan gigi terkatup. Baru pada saat itulah Long Chen mengerti bahwa serangan diam-diam ke Akademi Cakrawala Tinggi bukanlah pengaturan dari klan pemburu kehidupan, tetapi seseorang yang merasa benar sendiri dan ingin menguji Long Chen. Namun, ketika dia gagal, petinggi dari klan pemburu kehidupan pasti akan sangat marah. Melihat kebencian di wajah orang ini, dia mungkin juga terlibat. Long Chen buru-buru berkata, orang-orang ini terlalu berani. Setelah Long Chen mengatakan ini, dia segera merasa ada sesuatu yang salah. Benar saja, pria itu memandang Long Chen dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu tidak tahu tentang ini. Long Chen langsung kesal. Sial, ada apa denganku? Ini adalah respons yang buruk. Tapi dia harus berpura-pura bingung dan berkata, kami belum menerima berita apapun di sini, semuanya normal. Tiba-tiba pria itu melambaikan tangannya, Long Chen terkejut, dan hampir membunuhnya, tetapi melihat pria itu menamparnya dengan tamparan. Di satu sisi, di dahinya, dia mengembalikan papan nama ke Long Chen dengan tangannya yang lain, dan berkata dengan ekspresi tidak senang. Sial, aku lupa, kamu berasal dari sekte pembunuh darah. Masalah ini adalah kesalahan sekte pembunuh jiwa, itu tidak ada hubungannya denganmu, jadi kamu tidak terlibat. Meskipun Long Chen tidak tahu apa itu sekte pembunuh darah dan sekte pembunuh jiwa, melihat pria itu tidak curiga, dia merasa lega. Kamu sangat tidak beruntung. Kamu harus terlibat meskipun kamu tidak melakukan kesalahan. Aduh. Long Chen menjadi lebih berhati-hati kali ini dan menyatakan simpatinya. Siapa bilang tidak? Lupakan saja, aku wakil master dari Soul Killing Hall, dan sekarang aku sudah menjadi resepsionis. Apa-apaan? Pria itu sangat marah hingga dia mengertakkan gigi, tapi tidak berani untuk berbicara dengan keras. Ternyata itu adalah wakil ketua aula. Aku benar-benar tidak sopan. Long Chen menangkupkan tinjunya.
Ketika Long Chen menangkupkan tinjunya, pria itu begitu bersemangat hingga dia hampir menangis. Dia menepuk bahu Long Chen dan berkata, "Terima kasih, saudaraku. Kata-katamu membuatku merasa jauh lebih baik, tetapi gelar wakil kepala aula tidak bisa lagi disebutkan." Perasaan orang ini telah dipukuli sampai akhir. Tidak heran dia seperti menantu perempuan kecil yang marah. Long Chen tersenyum dan berkata, "Wakil kepala balai, kamu terlalu merendah. Kamu menderita karena tindakan orang lain, bukan karena dirimu sendiri. Jika kemampuan pribadimu cukup baik, kamu akan dipekerjakan kembali segera setelah badai ini berlalu. Lagi pula, bakat selalu langka." Kata-kata Long Chen membuat pria itu sangat nyaman, dan wajahnya tidak lagi penuh dendam. Tiba-tiba ekspresinya berubah dan dia menepuk pahanya. "Sial, rapat akan segera dimulai. Ayo cepat pergi. Begitu pintu ditutup, kita akan selesai." Saat pria itu berbicara, dia membawa Long Chen bersamanya. Berlari ke depan, 4 ahli dari klan pemburu kehidupan segera muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. "Periksa papan nama dan fluktuasi kehidupan. Periksa, apakah kamu tidak tahu siapa aku?" Mantan wakil ketua aula itu sangat marah. "Maaf, ini aturannya, kami tidak bisa," kata seseorang dengan ekspresi datar. "Zhao Xing, apakah kamu begitu cakap? Apakah kamu pikir aku bisa membiarkanmu menggangguku ketika aku turun? Apakah kamu tidak takut aku akan berurusan denganmu ketika aku diterima kembali?" Pria itu berteriak dengan dingin. Tidak tahu apakah itu karena dia pernah memegang jabatan tinggi dan berbicara dengan sikap tenang dan berwibawa, atau mungkin pikiran orang itu menjadi lebih fleksibel dan akhirnya dia menyerah. Dengan cara ini, Long Chen mengikutinya dan lulus ujian dengan mudah. Long Chen hampir memeluk pria itu dan menciumnya 2 kali. Pria ini sangat menarik. "Sial, tidak tahu malu. Aku kehilangan otoritasku, dan mereka semua ingin menindasku." Setelah melewati level tersebut, pria itu sepertinya menganggap Long Chen sebagai miliknya, dan berkata, "Saudaraku, kamu tidak tahu apa-apa, beberapa orang itu dulunya adalah salah satu antekku. Jika kita tidak lebih kejam, orang-orang ini akan mengira aku mudah ditindas dan dengan sengaja menunda pemeriksaan, dan kita akan dikutuk, kemudian kita akan terlambat dan peluang saya untuk diangkat kembali akan hilang, dan jika kesempatan tersebut benar-benar hilang, mereka akan mendatangi mantan musuh saya untuk mendapatkan penghargaan." Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa ada perselisihan terus-menerus dalam klan pemburu kehidupan. "Itu kasar sekali. Aku belum memperkenalkan diri. Namaku Qian Feng. Siapa namamu?" Pria itu berlari sepanjang jalan sampai lupa memperkenalkan dirinya. "Namaku Long San, dan mereka semua memanggilku Long Sanyai," kata Long Chen. "Tuan Long, sepertinya Anda, saudaraku, bukan orang biasa." Pria itu terkejut. "Hehe, tidak apa-apa, kita hanya memiliki sedikit hubungan. Ketika hembusan angin ini berlalu, aku akan melihat apakah aku dapat menggunakan hubungan itu untuk membantumu dalam masalah ini." Long Chen tersenyum sedikit, dan berkata dengan nada yang tidak dapat diprediksi dan mendalam sambil menyombongkan diri. Long Chen selalu bisa meyakinkan siapapun hanya dengan membuka mulutnya. Dari percakapan Long Chen, pria itu juga samar-samar menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa pada orang ini, terutama mata Long Chen yang selalu setenang air, bahkan jika dia terlambat, dia tidak pernah panik sama sekali, dan dia tiba-tiba menjadi penasaran dengan identitas Long Chen. Tapi sekarang Long Chen memberikan senyuman yang tidak terduga, dan orang ini tiba-tiba terkejut dan bahagia, berpikir bahwa dia telah bertemu dengan orang yang mulia, tidak masalah apakah orang lain dapat membantu, mengenal orang seperti itu saja bukanlah hal yang buruk, jika suatu saat dia tidak bisa bertahan di sini, ada jalan keluarnya. Dengan cara ini, Qian Feng menganggap Long Chen sebagai temannya. Long Chen mengatakan bahwa dia tidak memiliki kemampuan tetapi dilindungi oleh seseorang. Sekarang dia mendengar tentang pertemuan ini, dia sedikit penasaran dan datang untuk bergabung dalam kesenangan. Jika ada sesuatu yang tidak dia mengerti, dia meminta Qian Feng untuk menjaga dirinya. Qian Feng segera menepuk dadanya dan meyakinkan bahwa tidak masalah. Mereka berdua sedang berbicara ketika mereka tiba di sebuah pulau. Pulau itu sudah penuh dengan orang. Begitu mereka berdua mendarat di pulau itu, seseorang berteriak dengan dingin. "Apakah kalian berdua idiot? Baru tiba pada saat ini." 4724. Ketika Long Chen dan Qian Feng tiba, pulau itu sudah dipenuhi oleh ratusan ahli. Seperti Qian Feng, para ahli ini menggunakan cara yang tidak diketahui untuk menutupi fluktuasi kekuatan Doyen. Pantas saja Xia Chen tidak bisa menangkap aura mereka. Di antara ratusan orang, ada seorang pria dengan wajah bopeng, memandang Qian Feng dan Long Chen dengan ekspresi mengejek. "Qi Yufeng, tutup mulutmu. Masih ada setengah batang dupa yang tersisa sebelum pertemuan. Jangan gunakan bulu ayam sebagai anak panah." Qian Feng sangat marah setelah diejek oleh pria itu. Jelas, orang ini punya masalah dengan Qian Feng dan sengaja mempermalukannya saat ini. Long Chen bahkan curiga bahwa orang ini mungkin adalah musuh bebuyutan yang disebutkan Qian Feng. Long Chen melirik pria itu.
Meskipun pria ini menyembunyikan fluktuasi takdir, Long Chen dapat melihat sekilas bahwa orang ini seharusnya adalah doyen bintang 9. Qian Feng, apakah kamu masih mengira kamu adalah wakil ketua aula? Bagaimana kamu bisa berbicara dengan bosmu? Tolong ulangi apa yang baru saja kamu katakan dan biarkan aku mendengarnya. Pria dengan wajah bopeng itu berjalan dengan ekspresi seram. Apa yang terjadi? Melihat wajah jelek Qian Feng, Long Chen bertanya dengan suara rendah. Sial, sungguh sial dia bertugas di sini. Dia adalah musuh yang aku sebutkan sebelumnya. Pasti Zhao Xing sialan itu yang melaporkan berita itu, kalau tidak, dia seharusnya sudah masuk saat ini. Dia ada di sini sengaja menunggu untuk mempermalukanku. Qian Feng mengertakkan gigi. Tidak apa-apa, jangan takut, aku akan mendukungmu. Long Chen memperhatikan wajah bopeng itu mendekat, senyum menghina muncul di sudut mulut Long Chen, dan senyum menghina itu segera ditangkap oleh pria berwajah bopeng itu. Siapa kamu? Tunjukkan padaku papan namamu. Wajah bopeng itu tiba-tiba berteriak dingin. Mendengar wajah bopeng itu berteriak, Long Chen perlahan mengulurkan tangannya, namun telapak tangannya kosong. Wajah bopeng itu tiba-tiba menjadi marah, mengira Long Chen sedang mempermainkannya, dan hendak memarahinya. Long Chen melambaikan tangannya dengan ringan, gerakan Long Chen tidak cepat, dan dia menamparkan wajah besar pria itu. Kelihatannya seperti tamparan yang lembut, namun langsung menamparkan wajah bopeng itu, dan gigi kuningnya berterbangan ke segala arah. Tamparan ini membuat semua orang tercengang. Saat wajah bopeng itu berdiri, orang-orang terkejut saat mengetahui separuh wajahnya sudah berantakan darah dan dagingnya, dengan tulang-tulangnya terlihat. Jangankan mereka, bahkan Qian Feng di sebelah Long Chen sangat terkejut hingga matanya hampir melotot, tapi Long Chen tampaknya baik-baik saja. Dia mengambil kembali telapak tangannya dan meniupnya dengan malas. Qi Yufeng, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, sekarang kamu sangat sombong. Petik 2. Kamu, siapa kamu? Ketika Long Chen mengatakan ini, Qi Yufeng terkejut dan marah. Long Chen menepuk bahu Qian Feng dan berkata, dia sebenarnya bertanya padaku siapa aku, hahaha. Long Chen tertawa. Kamu tidak tahu siapa aku, jadi kamu bisa menebaknya. Qian Feng baru saja pulih dari keterkejutannya. Dia menyadari bahwa Long Chen adalah pria yang sangat kuat, dan menilai dari nada suaranya, dia memiliki beberapa masalah dengan Qi Yufeng. Qi Yufeng, Qian Feng hendak berbicara. Lupakan saja, ini bukan tempat untuk menyelesaikan dendam. Mari kita bersenang-senang dengannya setelah pertemuan selesai. Long Chen menghentikan Qian Feng dan berjalan mendekat. Yang lain sangat ketakutan sehingga mereka segera menyerah. Qi Yufeng tertegun. Dia tidak dapat mengingat bahwa dia memiliki musuh seperti itu. Melihat Qian Feng begitu bangga, dia sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Ketika Long Chen melewati Qi Yufeng, dia berhenti, menatapnya, dan berkata, jangan lari jika kamu punya nyali, saat pertemuan selesai, kita bisa menyelesaikan keluhan di antara kita sepenuhnya. Sial, siapa kamu? Qi Yufeng meraung. Long Chen mengabaikannya dan berjalan berdampingan ke lorong pulau bersama Qian Feng. Di ujung lorong ini ada portal, Long Chen dan Qian Feng masuk. Aku telah melewati level terakhir seperti ini, aku benar-benar jenius. Ketika Long Chen berjalan ke lorong dan tidak bisa melihat sosok Qi Yufeng, Long Chen hampir berteriak kegirangan. Karena baru saja Long Chen melihat seorang murid memegang alat seperti penggaris, dan sekilas dia tahu bahwa itu untuk pengujian identitas, akibatnya, Long Chen menamparnya dan semuanya terselesaikan. Melihat kegembiraan di wajah Long Chen, Qian Feng berpikir bahwa Long Chen memiliki dendam terhadap Qi Yufeng, jadi suasana hatinya menjadi baik setelah menamparnya. Saudaraku Long, aku tidak menyangka bahwa kamu adalah seorang master yang menyembunyikan segalanya. Sungguh tidak sopan, Qian Feng berkata dengan penuh semangat. Ini semua tipuan kecil, tidak ada yang serius. Kebetulan orang ini pernah punya masalah dengan saya, dan kami memiliki kebencian yang sama. Saat pertemuan selesai, saya akan memintanya keluar untuk berkelahi, lalu pukul dia setengah mati dan merobek mulutnya yang bau, kata Long Chen. Itu bagus. Mendengar bahwa Long Chen ingin melampiaskan amarahnya, Qian Feng langsung bersemangat. Tiba-tiba dia memutar matanya dan berkata dengan ragu-ragu. Saudara Long, saya tidak tahu posisi penting apa yang Anda pegang di sekte pembunuh darah. Dengan keahlianmu, perawatannya pasti tidak akan buruk, jika tidak maka akan terlalu memalukan. Sial, sekarang kamu tahu cara mengujiku, bukankah ini sedikit terlambat? Long Chen berpura-pura menjadi misterius dan berkata. Sudah kubilang padamu, jangan beritahu yang lain, sebenarnya, aku hanya penjaga gudang. Penjaga gudang, ini tidak mungkin. Qian Feng membelalakkan matanya dan berkata, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu punya pelindung, kenapa kamu hanya bekerja sebagai penjaga gudang? Lihat gudangnya, tidakkah kamu mengerti? Long Chen mengedipkan mata. Qian Feng tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menyadari. Kamu menjaga rumah harta karun, kan? Long Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Qian Feng tiba-tiba menjadi energi.
Itu pekerjaan yang gemuk. Long Chen bisa mengelola rumah harta karun itu, di usia yang begitu muda, hubungan yang luar biasa pastinya sangat sulit. Ngomong-ngomong, siapa di antara kalian yang bertanggung jawab atas rumah harta karun? Bisakah kamu berbicara denganku? Aku punya sesuatu di tanganku dan aku ingin berkomunikasi dengannya. Long Chen bertanya. Ketika Long Chen mengatakan ini, Qian Feng segera mengerti bahwa Long Chen sedang menjaga rumah harta karun, meskipun beberapa hal dapat digunakan untuk memperkaya kantongnya sendiri, banyak hal yang tidak dapat dilihat. Jika dia membuat garis dengan pesta ini dan bertukar sesuatu, itu seperti membersihkan namanya. Qian Feng segera yakin akan identitas Long Chen. Saya benar-benar minta maaf. Sebagai wakil ketua balai, saya sebenarnya tidak punya yayasan dan sedikit koneksi. Saya baru 3 kali ke rumah harta karun. Saya hanya berhubungan dengan beberapa penjaga, tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan pejabat senior. Qian Feng berkata dengan sedikit malu. Tidak apa-apa, kamu dan aku langsung cocok, apalagi kita punya musuh yang sama, Qi Yufeng. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri, dan itu tidak akan sulit bagiku. Saat pertemuan selesai, saya secara pribadi akan mengunjungi pengurus perbendaharaan Anda. Jika kesepakatan tercapai pada saat itu, jangan khawatir, bagian keuntungan Anda akan sangat diperlukan. Long Chen berkata dengan murah hati. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, Qian Feng sangat bersemangat dan merasa bahwa Long Chen terlalu benar. Tepat ketika Qian Feng tergerak, Long Chen bertanya. Ngomong-ngomong, di mana rumah harta karun itu? Saya akan pergi dan melihatnya sendiri nanti. Ini tidak bisa. Sebaiknya Anda membuat janji melalui pejabat senior. Jika Anda pergi sendiri, Anda mungkin tidak dapat bertemu dengannya, dan Anda mungkin disalahpahami, kata Qian Feng. Hal semacam ini hanya bisa dilakukan secara diam-diam, bagaimana bisa dilakukan secara terbuka. Kamu hanya perlu memberitahuku di mana rumah harta karun itu berada, dan kamu tidak perlu mengkhawatirkan sisanya. Long Chen melihat sekeliling dan merendahkan suaranya. Biar ku beritahu, mereka yang berada di bidang pekerjaan kita dan bawahan kita semua tahu kata-kata kode. Ketika mereka melihatku, mereka mengerti segalanya. Ketika Qian Feng mendengar ini, dia langsung percaya padanya, takut tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, dia segera menggambar sketsa untuk Long Chen. Ketika Long Chen mendapatkan sketsa itu, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Long Chen dengan cepat menyingkirkan sketsa itu. Ketika ruang di depannya berubah, Long Chen muncul di sebuah kotak. Ketika dia melihat kerumunan gelap di alun-alun, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bagus, ini waktunya untuk mengejar ketinggalan. 4725. Ketika keduanya tiba, seluruh alun-alun sudah dipenuhi orang, dan gelap gulita, dengan total ratusan ribu orang. Sebagian besar dari para ahli ini duduk di kursi mereka, diam dan acuh tak acuh, hanya sedikit yang saling berbisik. Ketika keduanya tiba, pertemuan belum dimulai. Kursi tidak ditentukan satu sama lain. Ada banyak kursi kosong. Qian Feng menemukan tempat duduk dan mereka berdua duduk. Tidak lama setelah Long Chen masuk, sekelompok orang lain masuk di belakangnya, itu adalah Qi Yufeng dan yang lainnya. Setelah Qi Yufeng masuk, dia menatap Long Chen dengan dingin, berjalan lurus ke depan dan duduk. Seperti yang diharapkan, dia datang lebih awal dan setelah menerima berita itu, dia keluar untuk menyapa Qian Feng, hanya untuk disambut dengan mulut yang keras. Setelah Long Chen duduk, dia diam-diam mengamati dan menemukan bahwa semua orang yang duduk di sini adalah orang-orang muda dan bersembunyi, namun, Long Chen terkejut menemukan bahwa ada banyak doyen bintang 9 di sini. Namun menurut penyelidikannya, aura orang-orang doyen bintang 9 ini sepertinya tidak kuat, dan mereka jelas-jelas agak sembrono, ini seperti perbedaan antara kuat dan kembung, yang bisa dilihat secara sekilas. Aura orang-orang ini benar-benar berbeda dari doyen bintang 9 di depan gerbang 9 surga, yang mengejutkan Long Chen. Apakah klan pemburu kehidupan memiliki kemampuan untuk menciptakan doyen bintang 9? Ini membuat Long Chen memikirkan pil doyen miliknya. Tiba-tiba, hati Long Chen bergerak, dan pikirannya tenggelam dalam pohon dao surgawi di ruang kekacauan utama. Tentu saja, di pohon dao surgawi, Long Chen melihat 3 buah doyen bintang 9. Salah satu dari 3 buah doyen bintang 9 ini berasal dari pembunuh yang dibunuh Long Chen ketika klan pemburu kehidupan menyerang akademi. 2 lainnya berasal dari pembunuh yang Long Chen bunuh ketika dia memblokir jalan sebelumnya, karena Dragon Blood Legion semuanya telah memakan pil takdir, Long Chen tidak terlalu peduli dengan buah takdir ini. Sekarang ketika dia melihat buah takdir ini, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, buah takdir ini layu, pola bintangnya redup, dan semuanya berkerut, seolah-olah akan membusuk. Benar saja, ada masalah. Mereka semua adalah doyen bintang 9 yang diciptakan oleh manusia. Pantas saja aura mereka begitu aneh. Long Chen tiba-tiba menyadari. Pantas saja Long Chen tidak merasakan apa-apa saat membunuh orang di akademi itu, dia merasa orang ini adalah produk cacat. Buah takdir semacam ini tidak ada gunanya.
Tepat ketika Long Chen hendak memetiknya, dia menemukan salah satu buahnya tiba-tiba jatuh. Begitu jatuh ke tanah, ia diserap oleh tanah hitam. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan jika pohon dao surgawi akan menyerapnya. Perasaannya adalah membuat pupuk untuk dirinya sendiri. Setelah jumlah buah takdir jenuh, mereka akan rontok secara otomatis. Namun, jika buah takdir yang asli jatuh di tanah hitam, mereka tidak akan terserap oleh tanah hitam. Jika tidak, Long Chen tidak akan mengumpulkan begitu banyak buah. Di masa lalu, Long Chen pernah mengalami situasi serupa. Saat menghadapi penipu, pohon dao surgawi tidak bereaksi. Kali ini, pohon dao surgawi mungkin menyukai nutrisi lawan dan menyerapnya. Tuan San, orang itu bertanggung jawab atas rumah harta karun. Dia adalah cucu dari pemimpin sekte pembunuh jiwa. Tiba-tiba, Qian Feng berbisik kepada Long Chen. Long Chen mengikuti pandangan Qian Feng dan melihat punggung seseorang yang duduk di barisan depan. Orang ini tidak tinggi dan sebagian besar tubuhnya terhalang oleh sandaran kursi, sulit untuk melihat orang ini. Long Chen tidak tertarik pada orang ini. Tujuannya adalah rumah harta karun. Long Chen diam-diam melihat peta yang digambar oleh Qian Feng dan menemukan bahwa rumah harta karun itu ada di dunia kecil ini. Namun, ada terlalu banyak orang di sini, dan sangat tidak nyaman untuk bergerak. Selain itu, identitasnya dapat terungkap kapan saja, dan Long Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Bagaimana cara mendapatkan rumah harta karun itu? Long Chen melihat sekeliling. Ada banyak penjaga yang menjaga daerah itu, tetapi untuk sementara dia tidak dapat menemukan terobosan apapun. Mata Long Chen tiba-tiba berbinar. Senior, Long Chen memanggil Earth Cauldron. Apa yang sedang kamu lakukan? Earth Cauldron menjawab, tetapi nada suaranya tampak sedikit waspada saat ini. Hehe, senior, kamu memiliki kekuatan besar dan bisa melakukan apa saja, kata Long Chen sambil tersenyum. Apakah kamu ingin aku membantumu mencuri rumah harta karun itu? Earth Cauldron berkata dengan marah. Bagaimana bisa dianggap mencuri? Sungguh memalukan. Kami merampok. Long Chen berkata sambil tersenyum. Jangan bercanda. Aku salah satu dari 10 artefak kekacauan. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu seperti ayam dan anjing? Jika ini menyebar, apakah aku bisa bertahan? Earth Cauldron berkata dengan marah. Tidak menarik bagimu untuk berbicara seperti ini sekarang, apakah kamu belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya? Kata Long Chen. Kapan aku pernah mencuri sesuatu? Earth Cauldron bertanya. Ahem, aku ingat berada di kebun obat tertentu. Long Chen terbatuk dan berkata. Oke, berhenti bicara. Setelah Long Chen mengatakan ini, Earth Cauldron tiba-tiba teringat bahwa itu membantu Long Chen mengumpulkan obat pada waktu itu, hanya agar dia bisa pulih lebih cepat, tetapi sekarang Long Chen telah menangkapnya, dan akhirnya berkompromi. Mencuri, aku pasti tidak akan mencuri. Yang paling bisa kulakukan adalah membantumu menyegel rumah harta karun dan mencegah orang masuk atau keluar. Mendengar persetujuan Earth Cauldron, Long Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Dengan cara ini, masalah pelik ini terpecahkan. Earth Cauldron benar-benar dapat diandalkan, dan harta karun bisa didapatkan. Pada saat ini, Long Chen tiba-tiba merasa rileks. Dengan cara ini, dia tidak perlu takut. Dia langsung menyilangkan kaki, bersandar, dan kemudian meletakkan kakinya di sandaran kursi di depannya. Masih ada seseorang yang duduk di barisan depan. Orang itu segera berdiri dan menatap Long Chen. Long Chen menekankan tangannya ke kursi dan naik dan menendang wajah orang itu sambil berteriak. Apa yang kamu lihat, Bang? Orang itu tidak pernah bermimpi bahwa seseorang akan berani menimbulkan masalah di sini. Dia tidak memiliki pertahanan sama sekali dan diusir oleh Long Chen, terbang langsung ke platform tinggi di atas alun-alun. Apa yang sedang kamu lakukan? Di platform tinggi di atas alun-alun, beberapa lelaki tua muncul begitu saja, lalu mereka melihat seorang lelaki terbang di atasnya. Mereka geram dan menangkap lelaki itu. Pria itu ditendang oleh Long Chen hingga wajahnya berlumuran darah. Dia ketakutan dan marah. Ketika dia ditangkap oleh lelaki tua itu, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan dan suaranya menjadi terbata-bata. Tuan penegak hukum, aku, tidak, itu orang itu. Pria itu sangat gugup sehingga dia bahkan tidak bisa mengerti apa yang dia katakan. Wajah orang tua itu jelek dan dia bahkan tidak mendengarkan penjelasannya dan langsung melemparnya. Ketua sekte dan utusan akan segera tiba. Kalian semua harus tenang. Jika terjadi sesuatu lagi, aku akan menguliti kalian. Orang tua itu menggeram. Pria itu terbang kembali ke tempat duduknya, gemetar ketakutan. Penatua penegak hukum itu adalah karakter yang kejam, dan tidak ada seorang pun di sini yang tidak takut padanya. Duduklah dengan tenang dan jangan menghalangi pandanganku. Long Chen masih mengangkat kakinya dan berkata dengan kejam kepada pria itu. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan tidak berani membiarkan Long Chen turun. Dia hanya duduk, tetapi dia berdoa dalam hatinya, berharap penatua penegak hukum bisa melihat postur duduk arogan Long Chen. Sayangnya,
Tempat ini agak jauh dari platform tinggi, dan dengan begitu banyak orang di tempat kejadian, penatua penegak hukum tidak memperhatikan Long Chen sama sekali. Apa yang dilakukan Long Chen membuat Qian Feng di sebelahnya ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan dari mana orang ini berasal, dan dia berani menjadi begitu sombong di sini. Pada saat ini, seluruh alun-alun menjadi sunyi sesaat, dan kemudian Long Chen melihat dua sosok muncul di platform tinggi.